Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Rengga Madya Pranata SPD MM, selaku dosen pengampu mata kuliah teori pengambilan keputusan, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Analisis Metode SWOT dalam Pengembangan Usaha Karawang. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri. Tolong dong slide-nya. Di sini ada Anggino Priandra, Atika Dwi Mabruro, Dwi Rahmadia Putri, Elmira Depiani, Fajar Sidik, dan Pramana Purbayaksa. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi. Yang pertama ada pendahuluan. Saat ini di tahun 2022, dunia bisnis sudah menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Hal itu membuat suatu kabar yang gembira untuk Indonesia karena pertumbuhan ekonomi akan kembali bangkit setelah beberapa tahun kemarin mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19. Namun pemerintah berupaya sebaik mungkin untuk mempertahankan perekonomian Indonesia agar tidak lumpuh, dan semua itu terjawab saat ini perekonomian sudah membaik dengan adanya peningkatan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat hingga Februari 2022 sudah 17,25 juta pelaku UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Rahmadia Putri. Untuk Dwi Rahmadia Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyebutkan identifikasi masalah dari laporan ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Yang kedua, bagaimana analisis SWOT di DOT sendiri? Yang ketiga, bagaimana strategi yang dilakukan oleh DOT dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usaha coffee shop ini. Moderator, tolong di next. Lalu tujuan dari pelaporan ini, yang pertama untuk mengetahui maksud dari analisis SWOT, yang kedua untuk mengetahui analisis SWOT di DOT, yang ketiga untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh DOT dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan usaha coffee shop-nya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Dwi Rahmadia Putri. Untuk pemateri selanjutnya ada Atika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Saya Atika Dwi Mabruro akan melanjutkan diskusi presentasi tentang perkembangan DOTS melalui metode SWOT. Jadi yang pertama itu pembahasan, di mana pembahasan ini ada identifikasi masalah, yaitu analisis IFAS merupakan metode analisis yang meliputi faktor-faktor internal berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang memberikan pengaruh terhadap organisasi. Nah, analisis IFAS ini yaitu kekuatan UMKM DOTS Coffee Shop dan juga kelemahan UMKM DOTS Coffee Shop, di mana kekuatan ini yaitu diantaranya mempunyai produk andalan green tea yang berbeda dengan tempat yang lain. Yang kedua, ada kualitas produk dari awal DOTS berdiri hingga saat ini tidak berubah dan masih tetap memiliki rasa yang enak. Yang ketiga, yaitu harga produk dari DOTS juga terbilang cukup murah. Kemudian yang keempat, yaitu pelayanannya yang sangat cepat dan juga sopan terhadap konsumen. Dan yang kelima itu dapat diakses atau dapat dibeli melalui aplikasi Gojek online. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari UMKM Coffee Shop sendiri, yaitu yang pertama, tempatnya kecil dan juga kurang nyaman. Yang kedua, fasilitasnya kurang memadai dan juga kurang cocok untuk mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas di tempat karena tidak ada WiFi. Kemudian yang ketiga, yaitu desain kemasannya yang terbilang kurang menarik. Nah, slide selanjutnya. Berikut ada analisis EVAS yang merupakan alat untuk menganalisis seberapa penting faktor-faktor eksternal berkaitan dengan peluang dan juga ancaman.
sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan bisnis di suatu organisasi. Di mana analisis evaluasi ini yaitu ada peluang UMKM dan coffee shop. Selanjutnya ada ancaman UMKM dan coffee shop, di mana peluang UMKM dan coffee shop diantaranya yaitu yang pertama menjadi coffee shop dengan green tea terbaik di Kerawang. Yang kedua, menjadi coffee shop yang sukses. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai banyak cabang dan memperbanyak karyawan. Yang keempat yaitu menjadi coffee shop yang paling diminati oleh anak muda. Dan yang kelima menjadi coffee shop terfavorit di Kerawang. Selanjutnya ada ancaman UMKM coffee shop. Yang pertama yaitu karena banyaknya coffee shop di Karawang, jika tidak menciptakan inovasi baru, baik produk maupun fasilitasnya, maka DOS akan tertinggal dari coffee shop lain yang juga sedang berkembang. Yang kedua, bisa terancam gulung tikar karena adanya pandemi COVID. Yang ketiga yaitu selanjutnya akan kehilangan konsumen jika pelayanan menurun dan rasa dari produk DOS ini berubah. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Atika Dwi Mabruroh yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya ada Anggi Nopiandra. Kepada Anggi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis IFAS dan EFAS yang sudah dilakukan oleh kelompok kami terhadap Coffee Shop DOS Karawang. Yang pertama itu ada analisis IFAS, yang dimana analisis IFAS ini merupakan analisis faktor strategi internal. Kekuatannya, Coffee Shop DOS ini memiliki produk andalan yang berbeda dari kompetitor lain. Kualitas produk tidak pernah berubah, harga produk cukup terjangkau, pelayanan sopan dan ramah terhadap customer, sudah bisa dibeli melalui aplikasi online. Dengan perhitungan bobot dan rating beserta skor, dengan total kekuatan bobot sebesar 0,83 dan skornya sebesar 3,05. Dan kelemahannya ada keterbatasan tempat, fasilitas kafe kurang memadai, dan desain kemasan produk yang kurang menarik. Dengan total kelemahan itu sebesar 0,17 dan total skornya sebesar 1,26. Total bobot kekuatan dan kelemahan itu dengan bobot 1 dan skornya 4,31. Next. Yang kedua itu ada analisis EFAS, yang dimana pada analisis ini yaitu mengenai faktor strategi eksternal. Dengan peluang Coffee Shop Dodge memiliki green tea yang terbaik, meningkatkan jumlah SDM, memiliki banyak cabang. Dengan perhitungan bobot, rating, dan skor, total peluangnya itu sebesar 0,6 dan skornya itu sebesar 1,9. Ancamannya juga memiliki banyaknya kompetitor coffee shop, terus tertinggal perkembangan zaman dalam hal inovasi lambat, serta kebijakan pemerintah di masa pandemi. Dengan total ancaman bobot sebesar 0,4 dan skornya 1,4. Total bobot peluang dan ancaman sebesar 1 dan skornya 3,3. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Anggi Nopiandra yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya ada Elmira. Kepada Elmira, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai melanjutkan materi yang tadi teman-teman sudah jelaskan. Yang pertama di sini kami telah merangkum permasalahan-permasalahan yang ada pada Coffee Shop Dots. Ada 4 poin yang menjadi fokus permasalahannya. Yang pertama ada kurangnya perluasan tempat. Yang kedua ada fasilitas coffee shop kurang menunjang.
Yang ketiga, menunya terlalu sedikit. Dan yang terakhir, packaging minumannya kurang menarik. Masalah yang akan diselesaikan. Masalah yang akan diselesaikan berkaitan dengan ancaman dan kelemahan yang ada di Coffee Shop Dots. Ancaman yang mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan analisis, yaitu banyaknya persaingan dengan kompetitor lain, dan kelemahan yang ditemukan diantaranya keterbatasan tempat dan fasilitas kafe yang kurang memadai untuk menunjang kegiatan bisnis. Oleh karena itu, perlu adanya keputusan untuk menentukan strategi penjualan agar dapat menjadi coffee shop terbaik dan terunggul di Kabupaten Karawang. Selanjutnya di sini ada tujuan pengambilan keputusan. Tujuannya kami akan menjadikan Coffee Shop Dots sebagai coffee shop terbaik di Karawang dan diharapkan memiliki kualitas makanan dan minuman yang lebih baik dan bisa menarik konsumen baru sehingga dapat meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Data yang terkumpul, kami mengumpulkan data berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara kepada pemilik langsung dan diperoleh hasil analisis sebagai berikut. Yang pertama ada data penjualan berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh. Yang kedua ada proses perkembangan bisnisnya mengalami penurunan. Yang ketiga strategi promosi yang dilakukan dengan metode word of mouth. Dan yang terakhir membuka peluang pekerjaan dengan membantu orang-orang terdekatnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elmira Depiani yang telah memaparkan materinya. Untuk pemateri selanjutnya ada Fajar Siddiq. Kepada Fajar Siddiq, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada pembuatan alternatif keputusan. Pembuatan alternatif keputusan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada data penjualan yang berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh oleh Coffee Shop Dots. Yang kedua ada proses perkembangan bisnisnya, yaitu mengalami penurunan selama COVID-19 dan bangkit kembali. Yang ketiga, strategi promosi yang dilakukan dengan metode word of mouth atau mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu mempelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Strategi penjualan yang rendah seperti penjualan produk dan promosi akan menyebabkan kekalahan dalam bersaing dengan kompetitor yang lain. Sehingga diperlukan strategi penjualan yang efektif agar dapat menjadi coffee shop terbaik dan menjadi unggulan di Kabupaten Karawang. Selanjutnya yaitu membuat alternatif solusi pemecahan masalah. Berdasarkan analisis SWOT terdapat beberapa alternatif keputusan yang bisa dipertimbangkan, yaitu memperluas tempat coffee shop, selanjutnya menambahkan fasilitas coffee shop Dots untuk menunjang kenyamanan konsumen, membuat inovasi produk coffee shop Dots agar konsumen tidak bosan, dan membuat desain kemasan yang menarik. Selanjutnya ada proses pemilihan salah satu alternatif terbaik, yaitu menambah fasilitas coffee shop baik interior maupun eksterior seperti wifi, pendingin ruangan, memperluas tempat dine-in, tempat parkir untuk menunjang kenyamanan konsumen. Adapun masalah yang terdapat pada Coffee Shop Dots yaitu fasilitas yang ada di Coffee Shop Dots dengan adanya fasilitas yang nyaman diharapkan dapat meningkatkan pengunjung yang datang sehingga dapat meningkatkan angka penjualan dan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Selanjutnya adapun tujuan yaitu untuk meningkatkan fasilitas sehingga diharapkan timbulnya rasa nyaman pada konsumen atau pengunjung dan dapat menarik konsumen baru. Next. Adapun untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada UMKM Coffee Shop Dots dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu melihat dari hasil analisis faktor eksternal atau IPAS yang memiliki 5 faktor kekuatan atau strength dan 3 faktor kelemahan atau weakness yang lebih memberikan
pengaruh dari faktor kekuatan yaitu memiliki produk andalan yang berbeda dengan kompetitor lain. Sedangkan dari faktor kelemahan yang paling berpengaruh yaitu keterbatasan tempat. Sementara itu dari hasil analisis EVAS yang terdapat 3 faktor peluang atau opportunities dan 3 faktor ancaman atau threats yang lebih mempengaruhi dari faktor peluang adalah coffee shop green tea terbaik. Sedangkan dari faktor ancaman yang memberikan pengaruh lebih yaitu banyaknya kompetitor coffee shop. Berdasarkan hasil analisis matriks SWOT ditemukan 4 jenis strategi penjualan yang dapat diterapkan oleh Coffee Shop Dots untuk meningkatkan penjualannya. Di antaranya yaitu strategi SO dengan pemanfaatan cita rasa green tea yang konsisten dan tidak berubah. Strategi WO dengan memperluas lokasi penjualan dan strategi ST dengan menginovasikan kembali produk Dots dan strategi WT dengan meningkatkan fasilitas yang ada di Coffee Shop Dots. Mungkin cukup sekian, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah memaparkan materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.